Hello, mysterious people. Welcome back. Before we start, I just want to say something. Don't forget to always do the right thing because we never know about tomorrow because tomorrow is a mystery. Oke, kali ini topik kita seputar tentang K-pop. Siapa sih yang nggak tahu zaman sekarang K-pop? Euforianya K-pop itu udah bisa dibilang ke seluruh penjuru di dunia ini itu sudah merasuki anak-anak muda zaman sekarang. Dan yang kita tahu pasti dunia K-pop itu yang selalu cemerlang, ceria, dan juga para idol-idol K-pop kita yang kita lihat pasti sangat bahagia dengan ketenaran yang ada, popularitas yang ada, dan juga kekayaan yang mereka dapat dari popularitas mereka. Tapi di lain hal, ada banyak kejadian-kejadian yang kita tidak tahu di balik industri K-pop ini. Ternyata idol K-pop yang kita lihat sangat bahagia, tetapi di balik layar tidak semuanya memiliki kebahagiaan yang sama. Berikut ini kita akan membahas kasus-kasus kematian idol K-pop. Langsung aja kita kuis. Yang pertama ada Kim Jong Hyun, dengan nama yang lebih dikenal Jong Hyun, merupakan salah satu anggota member dari boy group generasi kedua yang dinaungi oleh SM Entertainment bernama SHINee. Siapa sih yang nggak tahu berita ini kemarin? Pada tahun 2017, seluruh dunia K-pop digemparkan oleh berita meninggalnya Jong Hyun. Jong Hyun ditemukan tewas di apartemennya di Seoul tanggal 18 Desember 2017 karena bunuh diri. Apa yang menyebabkan Jong Hyun bunuh diri? Ternyata Jong Hyun menderita depresi berat dan hal itu sudah dikonfirmasi sebelumnya oleh SM Entertainment. Bahkan keluarganya mengonfirmasi bahwa memang Jong Hyun memiliki depresi yang sangat berat. Beberapa minggu sebelum ia menghilangkan nyawanya, ternyata ia telah mengirimkan surat kepada teman dekatnya, yaitu Jang Hee-yeon, dan dalam surat bunuh dirinya itu ia menceritakan tentang depresinya yang menurutnya sangat memakan seluruh dirinya. Member SHINee itu bunuh diri dengan cara menghirup gas monoksida dari briket batubara yang dibakar sendiri olehnya. Setelah gemparnya nih berita Jong Hyun yang meninggal menggunakan briket batubara tersebut, ternyata hal tersebut tidak dilakukan pertama kalinya oleh Jong Hyun. Penelitian ilmuwan dari Universitas Chong'an di Seoul yang dimuat pada Journal of Korean Medical Science pada tahun 2014 menunjukkan jumlah kematian penduduk Korsel akibat bunuh diri menggunakan briket batubara itu meningkat sejak tahun 2008. Selama tahun 2000 hingga 2007, bunuh diri dengan cara menghirup briket batubara yang dibakar itu mencapai 84 kasus. Dan pada tahun 2008, jumlahnya meningkat menjadi 292 kasus. Kemudian pada tahun 2011, kasus ini menyentuh sampai 1.251 kasus. Next. Yang kedua ada Choi Jin-ri atau yang lebih dikenal sebagai Sulli, merupakan salah satu member girl group Korea yang bernama FX dinaungi oleh SM Entertainment. Berita kematian Sulli ini juga kemarin sangat menggemparkan dunia K-pop pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Dan Sulli juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri di lantai 2 rumahnya. Sulli ditemukan pertama kali oleh manajernya sendiri pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 15.21 waktu setempat. Kali ini apa penyebab kematian dari idol K-pop ini?
Nah, di balik ketenaran yang diterima oleh Suli, ternyata dia sangat menderita oleh ketenaran yang dia terima. Pada tahun 2015 yang lalu, Suli ternyata memutuskan untuk keluar dari girl group FX, dan mulai dari situ ia mulai mendapatkan kecaman-kecaman, cemooh-cemooh ataupun hinaan-hinaan lainnya yang membuat ia tertekan atas ketenarannya. Dia sangat dikritik keras, terutama kritikan yang dia terima adalah karena dia sama sekali bukan idol K-pop wanita yang stereotip. Misalnya di Korea Selatan itu idol wanitanya itu lebih dicondongkan ke tipe yang feminim gitu. Tapi ternyata Suli tidak ada menunjukkan sisi feminimnya. Nah, kira-kira seperti itu sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh idol K-pop wanita ataupun idol K-pop laki-laki, kayak ciri khasnya tersendiri. Nah, semenjak dia mulai merasakan tekanan-tekanan yang ada, dia itu sering ngomong ke publik tentang masalah kesehatan mental, tentang hubungan pribadinya juga. Lalu ia juga sering mengunggah foto yang tanpa menggunakan bra, dan banyak lagi hal-hal aneh yang dia lakukan sosial medianya akibat tekanan yang dirasakan olehnya. Belum lagi dia semakin banyak dihujat di sosial medianya yang membuat dia depresi. Jadi apapun yang dilakukannya di sosial medianya itu atau yang tersorot di publik itu, bagi mereka tuh semua yang dilakukan Suli itu salah. Sehingga mungkin ia tidak kuat dalam menghadapi bulian-bulian yang ada di sosial medianya, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dampak kematiannya Suli ini sebenarnya begitu parah, sehingga pemerintah Korea akhirnya mengusulkan undang-undang Suli sebagai sarana untuk memerangi cyberbullying. Walaupun kematiannya yang bisa dibilang sangat tragis dan sangat disayangkan, tetapi di sisi positifnya dia bisa membuka jalan untuk mereka yang di luar sana yang mungkin juga menerima cyberbullying, karena sekarang sudah ada pengusulan undang-undang Suli. Next. Selanjutnya ada Guhara atau yang biasa lebih dikenal sebagai Hara, merupakan salah satu anggota dari girl group Korea yang bernama Kara. Kara sendiri dinaungi oleh DSP Media dan debut pada tahun 2007, tapi akhirnya dibubarkan pada tahun 2016 karena kontrak beberapa member yang sudah habis. Nah, Guhara sendiri merupakan salah satu sahabat dekatnya Suli FX. Hanya sebulan setelah kematian sahabatnya Suli, Guhara ditemukan tewas di kediamannya pada tanggal 24 November 2019 dan juga dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Pada Mei 2019, ternyata Guhara sudah melakukan pencobaan bunuh dirinya yang pertama, namun ia berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu, Guhara membuat postingan dengan caption "Selamat tinggal", dan itu membuat banyak orang yang kayak aware, ini sepertinya dia sedang melakukan pencobaan bunuh diri, dan akhirnya dia bisa diselamatkan. Emang apa yang terjadi? Nah, kasus Guhara ini sendiri sebenarnya melibatkan sang mantan kekasih yang mengancam Guhara untuk menyebarkan video intim mereka pada tahun 2018. Guhara ditemukan tidak sadar di lantai 2 rumahnya, di dalam kamarnya, dengan keadaan ruangan yang penuh dengan asap. Guhara juga sempat menceritakan di akun Instagramnya tentang rasa sakit dan seberapa besar pengaruh ucapan negatif seseorang kepada dirinya. Dan ia menulis, dirinya merasa semakin hancur meski ia berupaya untuk tidak merasakannya. Next. Next kita ada Kim
Jin Soo atau yang lebih dikenal sebagai Tenny dinaungi oleh agensi HOM or Home Company yang meninggal pada kecelakaan mobil pada tanggal 14 April 2018. Penyanyi K-pop yang satu ini harus menutup usia pada umur 22 tahun. Bintang muda ini dikenal di awal karirnya itu karena lagunya yang berjudul Always Remember yang merupakan penghormatan para korban Seoul, bencana ferry Seoul, merupakan bencana maritim terbesar Korea Selatan. Jadi short story-nya, si Tenny ini lagi melakukan perjalanan pada dini hari bersama temannya untuk menemui kedua orang tuanya di kampung halamannya. Nah, mobil itu melaju dari Jangdongmyeon, Jangheunggeun, Provinsi Jeolla Selatan ke Mokpo. Pada saat mobil ini berada di tol Namhae, mobilnya tiba-tiba terbakar setelah menabrak struktur jalan. Kejadian itu membuatnya tutup usia pada umur 22 tahun dan teman yang ikut bersamanya juga dinyatakan meninggal dunia. Next. Dan yang terakhir kita di sini ada kasus dari girl group Ladies Code. Ladies Code yang dinaungi oleh Polaris Entertainment itu mengejutkan dunia dengan berita buruknya. Jadi singkat ceritanya, Ladies Code ini karena merupakan girl group yang masih dibilang baru, mereka itu menerima segala job tawaran pekerjaan yang ada, pastinya untuk meningkatkan popularitas girl group mereka. Nah, pada suatu hari, Ladies Code baru saja selesai jadwal syuting di daerah Daegu pada malam hari. Nah, tapi keesokan harinya itu mereka memiliki jadwal dan mereka memutuskan untuk pada malam itu juga kembali ke Seoul. Nah, selama perjalanan mereka kembali ke Seoul itu ternyata hujan, dan pastinya kalau udah hujan itu kita bisa tahu jalan yang licin, terus jarak pandang kita yang terbatas dan hal-hal lainnya. Pada saat mobil yang mereka kendarai melewati jalan tol Yeongdong Expressway di jam 1.30 dini hari, kecelakaan terjadi karena jalan yang licin, mobil berguling-guling sampai menabrak pagar pembatas jalan dan ban belakang mobil mereka sampai terlepas. Kenapa bisa tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan? Dan ternyata diusut punya usut, sang pengemudi yang merupakan manajer mereka sendiri itu mengendarai mobil dengan kecepatan 137 km per jam. Sementara batas kecepatan di Yeongdong Expressway itu hanya 100 km per jam. Akibat kecelakaan tersebut, salah satu member mereka yang bernama Eunbi langsung dinyatakan meninggal di tempat, dan Raise atau Kwon Rise itu sempat dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma, namun dia tidak dapat diselamatkan dan meninggal pada 7 September 2014. Oke guys, jadi itu aja pembahasan kita kali ini tentang kasus-kasus kematian idol K-pop yang ada. Ternyata nggak hanya dari murni kecelakaan, ada juga yang karena menghadapi mental health-nya. Dan di sini aku juga mau aware ke kalian yang nonton betapa pentingnya untuk kita selalu memiliki tutur sopan kata yang bagus, baik itu kita bertemu secara orang langsung ataupun di sosial media, karena kita tidak tahu hal apa yang sudah dialami orang lain di luar sana. Belum lagi dia nanti menghadapi ucapan-ucapan yang mungkin tidak enak dari kita, dan itu bisa mengganggu mentalnya dan bisa menyebabkan ia mengakhiri hidupnya sendiri. Mari sama-sama kita membantu, apalagi yang kita sudah tahu dia mungkin ada mental issue-nya. Mari kita sama-sama membantu untuk mengingatkannya akan pentingnya
mencintai diri sendiri dan memaafkan diri sendiri. Oke, kalian jangan lupa request. Please help me request video apa yang harus kita bahas selanjutnya bersama-sama. Dan pastinya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you guys in the next mistake. Bye-bye.